Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Berjumpa kembali dengan channel Gudang Arab. Kali ini daring bahasa Arab adalah untuk kelas 9, tema keindahan alam atau Jamalut Tabi'ah. Silakan menyaksikan. Jangan lupa ajak teman-teman untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Syukran. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa dalam peta konsep ini akan dijelaskan tentang prosedur yang akan kita lalui di dalam belajar bahasa Arab kali ini. Mula-mula kita akan belajar tentang mufradat, memahaminya dan mengingatnya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang bacaan pendek atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan tema. Kemudian nanti kita akan belajar tentang tarkib atau susunan kalimat, struktur kalimat. Kita juga akan belajar tentang khiwar dan tentunya latihan-latihan yang berhubungan dengan tema mufradatnya atau teks nasnya ataupun khiwarnya. Anak-anakku sekalian, dalam tema Jamalut Tabi'ah kali ini ada 6 mufradat baru yang harus kita pelajari, harus kita ingat. Di antaranya adalah ghabatun yang mempunyai makna hutan, mazra'atun yang mempunyai makna sawah, hukulun yang mempunyai makna ladang, ada al-ashjar mutajawirah atau pohon-pohon yang berjajar, ada manadhiratun yang artinya pemandangan, ada buhairatun danau, kummatul jabali puncak gunung, syati'ul bahri pantai, dan diakhiri dengan bahrun yang mempunyai makna laut. Baik, setelah kita memahami tentang mufradat, kali ini kita akan melakukan tadribat atau melakukan latihan-latihan soal. Di antaranya yang pertama ada tarjim ila lughatil arabiyyah yang artinya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di situ ada pepohonan, ya, bahasa Arabnya apa? Hutan, bahasa Arabnya apa? Bukit apa? Desa, ya, ladang, pemandangan, rekreasi, alam, sejuk dan hijau. Insyaallah semuanya ada di mufradat. Kalau tidak ada, nanti bisa dilihat di kamus, ya. Kemudian untuk yang kedua, Anda disuruh untuk imla'il faraghat bil kalimatil munasibah. Di situ ada 5 soal, ada kalimat yang menjadi pilihan di atasnya. Jumlahnya ada 6. Jadi dipilih mana yang benar yang dapat diisikan ke kolom yang kosong tersebut. Baik, untuk tema Jamalut Tabi'ah di sini ada nas, mana judulnya adalah Manadhirul Qaryah yang mempunyai makna pemandangan desa. Akan saya baca dan saya artikan, dengarkan baik-baik. Manadhirul Qaryati, pemandangan desa. Ja'atil utla, liburan telah datang. Dhahaba Hamdanu wa 'ailatuhu ila qaryatin ba'idatin anil Madinah. Hamdan beserta keluarganya pergi ke desa yang jauh dari kota. Hum dhahabu ilaiha bisayyarah. Mereka pergi ke desa tersebut dengan menggunakan mobil. Taharrakatis sayyarah minal baiti fi sa'ati sadisati sabahan. Mobil berangkat dari rumah pada pukul 6 pagi. Ba'da sa'atin wahidatin, setelah 1 jam, marratis sayyara bil hukuli wa bi ghabatin jamilatin. Mobil bergerak melewati ladang dan hutan yang indah. Al-ghabatu ra'i'atun wa munazzamatun. Hutan itu sangatlah menarik dan tertata rapi. Hunaka ashjarun mutajawiratun. Hutan tersebut ada pepohonan yang berjajar. Wa waqafatil 'ailatu janibal ghabatil khadra'i, dan keluarga tersebut berhenti di sebelah hutan yang hijau tersebut. Thumma wasalatis sayyara ila baiti 'ammihi, kemudian mobil tiba di rumah pamannya, paman daripada Hamdan. Yaqa'u baitul 'am fil qarya fi qimmatil jabali atau qummatul jabali. Rumah paman Hamdan terletak di kampung di puncak gunung. Zara Hamdan ammahu hunaka. Hamdan berkunjung ke rumah pamannya di sana.
Ismu ammihi as-sayyid Hashim. Nama pamannya adalah Tuan Hashim. Huwa fallahun nasyitun ma'ruf. Dia adalah seorang petani yang giat dan terkenal. Lahu mazra'atun wasi'atun. Dia punya sawah yang luas. Yazra'u ammuhu wa ahlul qaryatil aruzza wal khadrawat fi mazari'ihim. Paman Hamdan dan penduduk kampung menanam padi dan sayur mayur di sawah mereka. Nazalna minas sayyarah. Kami turun dari mobil. Wa jalasna tahta syajarah. Dan kami duduk di bawah pohon qoriban minal mazra'ati, dekat dengan sawah. Linatamatta bi jamalit tabi'ati hunak, untuk menikmati keindahan alam di sana. Wal hawa'u hunaka tariyun, dan udara di sana sangatlah segar. Hadhihi al manadhir jamila jiddan. Pemandangan ini sangatlah indah sekali. Ma a'zama khaliqaha, alangkah agungnya sang pencipta. Khaliqal kauni, pencipta alam semesta. Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, setelah kita pahami nas yang kita baca barusan dan kita ingat artinya, maka tiba saatnya kita membahas tentang soal latihan. Di sini ada dua soal. Yang pertama adalah menerjemahkan ibarah atau kalimat pendek, dan yang kedua adalah menjawab soal isian, dan semua ada di bacaan yang telah kita baca bersama. Jadi pahami betul bacaan tersebut agar supaya bisa menjawab soal dengan baik. Anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita pada pembahasan tentang tarakib atau tarkib atau struktur kalimat ataupun susunan kalimat. Pada saat ini atau kali ini kita akan membahas tentang fi'lu amrin atau fi'il amar atau kata kerja yang punya makna perintah, ya. Sering kita mendengar kalimat ya Ahmad ijlis, ya Fatimah ijlisi, dan seterusnya. Itu adalah perintah untuk duduk bagi Ahmad dan bagi Aisyah. Kadang-kadang kita merasa kesulitan bagaimana cara membuat fi'il amar. Ternyata membuat fi'il amar sangat mudah. Bisa dilihat pada sisi bagian kanan itu caranya, dan sedikit saya jelaskan. Jadi cara membuat fi'il amar adalah sangat mudah. Anda tinggal mengetahui fi'il mudhari'nya seperti ta'allama yata'allamu. Ketika kita sudah tahu yata'allamu di situ adalah fi'il mudhari', maka buang huruf mudhari'ahnya yaitu ya, tinggal ta'allamu. Setelah selesai kita buang ya-nya, tinggal ta'allamu. Terakhir kali agar supaya menjadi fi'il amar, huruf akhir kita sukun. Yang tadinya adalah ta'allamu menjadi ta'allam. Nah, ta'allam sekarang mempunyai makna perintah, artinya belajarlah. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika setelah kita buang huruf mudhari'ah tersebut ternyata hurufnya mati, seperti yadrusu dari kalimat fi'il madhi darosa, yadrusu. Nah, sekarang caranya tadi seperti di atas. Berarti kita buang huruf mudhari'ahnya, ya. Kemudian kalimat akhirnya kita sukun. Cuman masalahnya pada contoh yang barusan saya utarakan, fa fi'il dal ini sukun sehingga tidak bisa dibaca. Sehingga kita perlu mendatangkan hamzah sehingga menjadi udrus. Apakah semua hamzah kita harakati dhammah? Tidak. Ini melihat pada ain fi'il. Jika ain fi'ilnya adalah dhammah seperti darasa yadrusu, maka hamzah kita dhammahkan. Tapi jika ain fi'ilnya adalah fathah seperti fataha yaftahu, maka kita harus mengharokati kasro hamzah tersebut, iftah. Atau jika ain fi'il di situ adalah kasro, maka hamzah yang di depan yang kita datangkan juga harus kita kasro, seperti jalasa yajlisu menjadi ijlis untuk fi'il amarnya. Baiklah, setelah kita memahami tentang tarkib, maka di sini ada latihan. Di sini ada fi'il mudhari' seperti ada dalam contoh.
kita disuruh untuk mengubahnya menjadi fi'il amar. Yaqra garis miring anta al-Qur'ana. Maka karena di situ anta, maka kita ganti menjadi iqra al-Qur'ana. Kemudian nomor 2 di situ ada yarji'u garis miring antum ilal baiti. Maka di sini untuk fi'il amarnya adalah irji'u. Kenapa ada wawu di belakang? Karena perlu diingat bahwasanya setiap fi'il amar akan mengikuti perubahan sesuai dengan perubahan dhamir, ya. Jadi kita harus paham juga tentang ilmu tasrif di pelajaran sharaf. Untuk poin ini juga sama, Anda disuruh untuk mengisi kekosongan dengan fi'il amar, ya. Anda tinggal mengubah fi'il madhi yang ada di sebelah kiri menjadi fi'il amar. Jangan lupa ya, caranya Anda ubah dulu ke fi'il mudhari', kemudian rentetan cara yang telah saya ajarkan di depan Anda lakukan. Insyaallah Anda akan bisa mengubah fi'il madhi menjadi fi'il amar. Baik anak-anakku sekalian, untuk poin ini Anda disuruh untuk mengisi kekosongan sesuai dengan isyaratnya. Di situ ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Jika kekosongannya ada pada fi'il madhi, maka kita isi. Jika ada pada fi'il mudhari', maka kita juga akan isi. Apabila pada fi'il amar, maka kita harus mengisinya. Ambil satu contoh. Di situ ada fi'il madhi berisi syahada. Maka kita harus mencari fi'il mudhari'nya. Yushahidu. Apa fi'il amarnya? Syahid, ya. Kemudian untuk yang kedua hanya ketemu fi'il amarnya, maka kita harus cari fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan, ini ada hiwar atau percakapan antara Ilyas dengan Imran. Saya bacakan ya, dan saya artikan, tolong simak baik-baik dan ditulis kalau memang perlu untuk mengetahui maknanya. Ya akhi, hal dhahabta ma'a asdiqaika lirrihlati? Saudaraku, apakah engkau akan pergi bersama temanmu untuk berlibur? Imran menjawab, "Na'am, ya, dhahabna fil usbu'il madhi." Ya, kami pergi pada minggu yang lalu. Akhbirni an tilka rihla. Beritahu aku bagaimana perjalananmu minggu yang lalu. Dhahabna fis sadisa illa rubu'an. Kami berangkat pada jam 6 kurang seperempat. Marrat al-hafila bimanadhiri tabi'atil jamila. Bis melalui pemandangan alam yang sangat indah. Nadharna ilal mazari'. Kami menyaksikan sawah-sawah. Al-mazari' qariba minal jibal. Sawah itu dekat dengan gunung. Hunaka fallah. Di sana ada petani. Kanal fallah amilan fil mazari'il khadra. Petani tersebut bekerja di sawah yang hijau. Wa ba'da sa'a wasalna ila syati'il bahri. Setelah sejam kemudian kami sampai di pantai. Madza fa'alna hunak? Apa yang kami lakukan di sana? Jalasna fi syati'il bahri. Kami duduk di pantai. Wa tahaddatsna an jamali khaliqillah. Dan kami berbincang tentang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita membaca dan mengartikan percakapan yang ada, di sini ada latihan, ya, latihan soal. Di situ ada 2 kolom berisi kalimat-kalimat, ya. Itu setiap kalimat mempunyai makna sendiri-sendiri. Anda diminta untuk menjadikan kalimat-kalimat yang terpisah itu menjadi suatu kalimat utuh yang bisa dipahami. Baik, untuk soal latihan ini Anda disuruh untuk menyamakan seperti yang ada di contoh. Setelah Anda selesaikan, kemudian Anda lakukan percakapan dengan teman sebangku Anda. Baiklah anak-anakku sekalian, pada penghujung pembelajaran daring bahasa Arab kali ini ada 2 soal. Yang pertama adalah Anda disuruh untuk rattib al-kalimat, untuk menyusun kalimat yang acak menjadi kalimat yang bisa dipahami.
Dan di akhir sendiri ada kalimat-kalimat berbahasa Indonesia, Anda disuruh untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan mengerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ketemu lagi pada tema-tema selanjutnya. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.